Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Melanjutkan kajian kita yang membahas kitab Al-Kabair lil Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas dosa besar yang ke-26, yaitu tentang hakim yang jahat. Sebagaimana yang telah kita sampaikan bahwa keadaan seorang yang menjadi qadi, yang menjadi hakim nanti pada hari kiamat terbagi menjadi 3. Satu di surga dan 2-nya lagi di neraka. Hakim yang masuk surga itu adalah hakim yang menghukumi suatu perkara di atas keadilan berdasarkan ilmu yang dia miliki. Adapun 2 hakim yang di neraka, yang pertama yaitu hakim yang menghukumi sesuatu tanpa adanya al-ilm, tidak mengetahui kasus yang dihadapkan kepadanya. Dan yang ketiga juga di neraka, yaitu hakim yang dia sudah tahu kasus tersebut dan dia sudah mengetahui mana yang benar dan mana yang salah, tetapi mungkin karena dia sudah disuap maka dia membenarkan orang yang salah. Ini jamaah sekalian ya. Dan juga telah kita sebutkan kezoliman hakim, di antaranya yaitu menerima suap. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat tegas menjelaskan, la'anallahu ar-rashi wal murtashi. Allah melaknat orang yang menyuap dan juga yang disuap. Dan juga termasuk kezoliman hakim yaitu berhukum dengan hukum selain hukum Allah, yang mereka ini disebut namanya tagut, ya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengancam dengan kekufuran, kefasikan dan juga kezaliman. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Dalam ayat yang lain dikatakan fa ulaika humuz zalimun. Ya, itu dosa besar yang ke-26 yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Selanjutnya kita akan jelaskan dosa besar yang ke-27. Apa itu? Dayus. Ini menjadi pembahasan kita. Dayus, kepala rumah tangga yang membiarkan kemungkaran di tengah-tengah keluarganya. Pembahasan ini jamaah sekalian mengingatkan kita semua akan tujuan kita membangun rumah tangga. Tujuan seseorang melangsungkan akad nikah
Ketahuilah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang melangsungkan akad nikah, membangun rumah tangga, pada hakikatnya dia itu memulai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pernikahan sendiri merupakan ibadah, syariat yang sangat agung. Terdapat di dalamnya banyak kebaikan, keberkahan, ketenangan, kedamaian, dan maslahat-maslahat lainnya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala syariatkan bagi kita adalah untuk menikah. Apalagi kita itu diberikan fitrah, memiliki keinginan, kecenderungan kepada lain jenis. Zuyyina lin-nasi hubbus syahwat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddah. Dijadikan indah pada pandangan manusia, yaitu laki-laki senang dengan perempuan, dan juga sebaliknya, wanita senang dengan laki-laki. Dan untuk melampiaskan syahwat tersebut, hasrat tersebut, Islam menjelaskan cara yang benar, yaitu dengan cara apa? Menikah. Nah, makanya doa yang diucapkan bagi para hadirin tatkala dia menghadiri acara akad nikah, tatkala dia mengucapkan selamat seraya mengatakan barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Semoga Allah melimpahkan keberkahan kepadamu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadamu dan mengumpulkan kalian berdua di dalam kebaikan. Doa ini jamaah sekalian memiliki pelajaran yang sangat agung, menjelaskan kepada kita tentang tujuan dari sebuah pernikahan adalah dalam rangka mencari keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, mencari kebaikan, ibadah yang sangat mulia. Mulai seorang akad nikah, maka setiap perbuatan yang dia lakukan yang itu baik dinilai ibadah. Dinilai ibadah jamaah sekalian. Bahkan seorang suami yang mendatangi istrinya, bergaul dengan istrinya, ini bernilai sedekah. Apa kata Nabi SAW? Wa fi kulli bid'i ahadikum sedekah. Seorang suami menggauli istrinya, ini bernilai sedekah. Jadi semua aktivitas yang dia lakukan itu bernilai apa? Ibadah. Laki-laki yang sebelum menikah dia bekerja biasa-biasa saja, hanya untuk mungkin memenuhi cita-citanya yang berkait dengan duniawi. Tapi setelah dia menikah, dia mencari nafkah, kerja dari pagi sampai sore, maka ini semua bernilai apa? Ibadah. Makanya pernikahan ini merupakan syariat orang-orang terdahulu, syariatnya para nabi dan rasul. Walaqad arsalna rusulan min qablik wa ja'alnahum azwajan wa dzurriyyah. Jadi kami mengutus rasul, menjadikan mereka itu berpasang-pasangan dan juga memiliki keturunan. Ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tujuan dari pernikahan, tujuan kita membangun rumah tangga. Namun ingat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rumah tangga yang baik itu, rumah tangga yang akan terwujud di dalamnya sakinah, mawaddah, warahmah, jika antara suami dan istri masing-masing keduanya saling mengingatkan dalam masalah kebaikan, menegur tatkala salah satunya terjatuh kepada kemaksiatan. Oleh karenanya, salah satu sebab hilangnya keberkahan dalam pernikahan, rusaknya rumah tangga, ini disebabkan karena mendiamkan kemungkaran,
yang terjadi di rumah tersebut. Ya. Karena yang namanya inkarul munkar ini wajib bagi setiap muslim. Inkarul munkar wajib bagi setiap suami, kepala rumah tangga. Orang yang mendiamkan kemungkaran di hadapannya, baik dia mendapati kemungkaran yang dilakukan oleh temannya dan dia diam saja, mendapati kemungkaran yang ada di kampungnya kemudian dia diam saja, maka inilah salah satu sebab yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala membinasakan Bani Israel. Itu disebabkan karena apa? Mereka mendiamkan kemungkaran. Wajib inkarul munkar. Sesuai dengan kemampuan kita. Apa kata Nabi? Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Jika engkau melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangan kalian. Jika tidak mampu, maka rubahlah dengan apa? Lisan. Jika tidak mampu juga, maka rubahlah dengan hati. Allah menyebutkan tentang kebinasaan Bani Israel. Apa kata Allah dalam surat Al-Maidah ayat 77? Lu'inal ladzina kafaru min Bani Israel. Orang-orang kafir dari Bani Israel itu terlaknat. Yang namanya laknat adalah dijauhi dari rahmat Allah. Ala lisani Daud wa Isa bin Maryam, melalui lisannya Nabi Daud dan lisannya Isa bin Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Itu disebabkan karena mereka bermaksiat dan melampaui batas. Apa bentuk kemaksiatan mereka? Apa bentuk mereka itu melampaui batas? Kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Mereka mendiamkan adanya kemungkaran, tidak mengingatkan, tidak menegur. Ini ya Allah sebutkan bentuk kemaksiatan mereka. Oleh karena itulah seorang suami ia dikatakan maksiat, dosa besar kalau dia mendiamkan kemungkaran yang ada di tengah-tengah keluarganya. Ya, inilah disebut namanya apa? Dayus. Dayus. Alladzi la yugharu ala ahli. Seorang suami, kepala rumah tangga yang membiarkan salah satu dari anggota keluarganya itu melakukan kemungkaran. Apa ancaman-ancaman bagi suami yang tidak menegakkan inkarul munkar di tengah-tengah keluarganya? Kita baca hadisnya. Yang pertama, Nabi SAW bersabda, salasatun la yadkhuluna al-jannata wa la yanzuru ilaihim yawmal qiyamah. 3 orang yang tidak akan masuk surga dan Allah tidak memandangnya nanti pada hari kiamat. Allah tidak memandangnya. Kalau Allah tidak memandangnya, berarti Allah murka sama dia. Siapa 3 perkara ini? Al-aquli walidayh. Seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Orang tuanya itu marah, kesel, sakit hati gara-gara anaknya. Maka itulah anak yang durhaka. Tidak akan masuk ke surga. Kemudian yang kedua, an-nisa'u al-musyabbihatu birijal. Wanita yang menyerupai kaum laki-laki. Yang ini insya Allah kita akan jelaskan di dosa besar berikutnya. Yaitu tentang ya dosanya wanita yang menyerupai kaum laki-laki. Mulai dari penampilannya, gaya bicaranya, bahkan kalau sampai dia operasi plastik untuk mengubah kelaminnya, mengubah mukanya agar menjadi laki-laki. Dan juga sebaliknya jamaah sekalian, termasuk dosa besar yaitu laki-laki yang menyerupai wanita. Kemudian yang ketiga, apa kata Nabi? Wadayus. Dayus alladzi la yugharu ala ahli. Kepala rumah tangga yang tidak memiliki
kecemburuan agama kepada keluarganya, membiarkan keburukan, ya perkara-perkara maksiat terjadi di tengah-tengah keluarganya. Dia biarin itu. Biarin aja dan biasa aja. Tidak merasa bersalah. Ya. Makanya mendiamkan kemungkaran itu hukumnya sama saja dia melakukan kemungkaran tersebut. Ya. Makanya ya acara-acara kalau kita misalnya diundang dan kita ketahui acara tersebut terdapat kemungkaran, kesyirikan, kemaksiatan, atau juga ada kebid'ahan, maka sikap kita adalah tidak boleh mendatanginya. Acara pernikahan, ternyata kita tahu ada maksiat, ada organ tunggal, ada biduan-biduan wanita yang menyanyi di atas panggung, maka kita nggak boleh mendatanginya. Walaupun hukum asal memenuhi undangan seorang muslim hukumnya apa? Wajib. Tapi kalau terdapat kemungkaran, tidak boleh. Kita datang, kita makan di situ, kita berlama-lama di situ. Ya ini, kalau kita nggak bisa mengubah, membiarkan kemungkaran, maka sama saja kita melakukan kemaksiatan. Kenapa? Setidaknya dia menyaksikan acara tersebut. Ada tetangga misalnya ngundang acara ulang tahun, anaknya diundang acara ulang tahun, maka nggak boleh kita mendatanginya. Acara kematian 7 hari, 40 hari, maka kita tidak boleh mendatanginya, walaupun hanya diam saja di situ. Kadang ada yang bertanya gitu kan, bagaimana hukum kita menghadiri acara-acara tersebut? Kita ambil tempat duduk yang paling pojok, kita diam aja di situ. Orang baca ini, baca itu, kita diam aja. Tapi kalau orang pada makan, kita ikut makan. Boleh nggak jemaah? Sama nggak boleh. Ini prinsip. Ya, prinsip. Tidak ada kata tidak enakan. Nah, kemudian ancaman lainnya, Ani bin Umar, dari Abdullah bin Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, salasatun qad harramallahu alaihimul jannah. Ada 3 kelompok manusia yang Allah haramkan baginya surga. Dia akan masuk neraka. Siapa itu ketiga ini? Mudminul khamr, orang yang kecanduan minum minuman keras. Mudminul khamr. Wal'a, orang yang durhaka kepada orang tuanya. Wadayyusul ladzi yakirru fi ahli al-khubs, dan dayyus yaitu kepala rumah tangga yang mendiamkan, yakirru, mendiamkan kemungkaran, keburukan di tengah-tengah keluarganya. Apa contohnya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Contoh kepala rumah tangga yang dikategorikan apa? Dayyus. Misalnya yang banyak di masyarakat kita, yaitu membiarkan istrinya keluar rumah tidak memakai jilbab. Membiarkan istrinya keluar rumah dalam keadaan tidak menutup aurat. Mungkin dia nggak pakai jilbab, atau mungkin nggak pakai kaos kaki. Ini wajib kita tegur jamaah. Ya, yang penting keluar rumah. Hatta misalnya beli sayuran di pinggir jalan, suruh pakai kaos kaki dan juga pakai jilbab. Karena sebagaimana kita sudah paham semua, wanita seluruh tubuhnya itu adalah aurat, kecuali apa? Wajah dan telapak tangannya. Ya, kita harus marah dalam keadaan seperti ini. Artinya awalnya mungkin kita nasihatin, kita ingatkan, terus kita ingatkan. Kalau dia membangkang, ya, maka nggak apa-apa kita memarahi dia. Nah ini memarahi istri ini dalam Islam
tidak mengapa. Ya, ketika istrinya misalnya malah membangkang, berarti istrinya yang berdosa. Istri yang membangkang nanti ada pembahasannya juga. Namanya apa? Kalau laki-laki yang mendiamkan kemungkaran namanya dayus. Kalau perempuan, wanita yang membangkang kepada suaminya namanya nusuz. Ya, nusuz. Ini nggak boleh. Dan juga ya, terkadang dia menutup aurat tapi ternyata bersolek. Ini nggak boleh. Jadi jangan biarkan istri kita keluar rumah dalam keadaan berdandan, pakai lipstik, pakai bedak tebal gitu kan sampai 1 senti, ya. Kemudian memakai jilbab besar, tetapi pernak-pernik, atau juga warnanya itu warna yang membuat laki-laki itu tergoda. Ini nggak boleh. Tapi kadang sebagian suami justru nyuruh istrinya memakai pakaian seperti itu. Ini lebih dosa lagi. Ya. Jadi bukan hanya membiarkan, tapi apa? Nyuruh istrinya udah kalau ke rumah keluar rumah pakai minyak wangi yang yang harum, pakai jilbab yang ini aja, biar saya tidak malu ketemu teman-teman gitu kan. Nah, ini justru model suami seperti ini lebih parah. Ya. Kenapa jamaah sekalian kita ya harus cemburu ketika istri kita keluar rumah tanpa menutup aurat? Karena ini membuat fitnah yang sangat besar. Ya, Rasulullah SAW mengingatkan kita semua. An-nisa'u al-mar'atu auratun. Wanita itu adalah aurat. Aurat menggoda. Fa idza kharajat istasrafa syaitan. Ya, apabila wanita itu keluar, maka syaitan pun akan membuat dia indah. Siapa saja yang melihat wanita pasti ada hasrat, ada keinginan. Karena saat itulah syaitan membuat dia indah. Sehingga dari sini juga Nabi SAW mengingatkan kita waspada dengan yang namanya wanita. Harus jaga jarak bergaul dengan wanita, komunikasi dengan wanita, karena wanita adalah fitnah terbesar bagi kaum laki-laki. Nabi mengingatkan, ma taraktu ba'di fitnatan adharru 'ala rijal minan nisa. Tidak ada fitnah yang terbesar yang aku tinggalkan, yang paling berbahaya bagi kaum laki-laki kecuali fitnah wanita. Ya, ini terjadinya perselingkuhan, perzinahan. Ya, karena kebanyakan wanita kadang-kadang membuka auratnya, memancing. Ya, ini jamaah sekalian. Makanya sebab kebinasaan umat-umat terdahulu itu karena wanita. Nabi SAW mengatakan, ya, wattaqud dunya fattaqud dunya wattaqun nisa. Fa inna awwala fitnatin fi bani Israil kanat fin nisa. Takutlah kalian terhadap dunia, fitnah dunia. Dan Nabi secara khusus mengatakan termasuk fitnah dunia yang harus kita waspadai adalah wanita. Karena ini menjadi sebab kebinasaan Banu Israil. Iya. Jadi kita harus betul-betul menjaga putri dan istri kita. Bahkan berhak untuk melarang. Kadang istri minta izin gitu kan untuk nginep di rumah temannya, larang, gak boleh. Ya, mau pergi misalnya kajian jauh di Jakarta, sama siapa berangkatnya? Sendiri. Wajib kita melarang. Maka termasuk juga kepala rumah tangga yang termasuk dayus, itu membiarkan istrinya keluar rumah naik Grab sendiri. Jadi sudah, naik mobil aja deh, pesan Grab. Dia berdua sama supir sama dia dalam mobil. Ini nggak boleh. Ini namanya apa ini? Ikhtilat. Kita sebagai seorang suami anterin, ya, jangan biarkan dia sendirian naik Grab. Ini termasuk ikhtilat, berdua-duaan dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Ya. Dan juga termasuk dayus.
yaitu kepala rumah tangga yang membiarkan putrinya pacaran. Bangga malah gitu kan, ketika ada laki-laki yang ganteng pakai motor ninja nyamperin ke rumahnya. Ya, apel gitu kan. Malah sengaja orang tuanya, udah biar kalian enak, udah saya pergi dulu ya. Malah dibiarkan begitu kan. Atau malah, udah kalau kamu pengen bawa silahkan bawa kemana aja putri saya. Pulang-pulang apa? Bunting. Nangis. Ya ini jamaah sekalian. Tidak boleh. Ada sebagian orang itu malah bangga. Wah, alhamdulillah ya. Putri saya ternyata laku juga. Ya. Jadi nggak boleh. Kalau ada laki-laki yang cinta sama putri kita misalnya, maka suruh laki-laki itu datang. Kalau berani ya lanjutkan ke jenjang pernikahan. Kalau tidak, udah putus hubungan. Ini kita juga harus apa? Harus tegas. Kalau enggak ada enggak ada kepastian, gimana kamu mau nikah dengan saya enggak? Waduh, kapan ya? Belum ada uang. Udah putus sampai situ. Ya, kalau misalnya insya Allah sebulan lagi saya sama orang tua mau datang ke sini, bagus itu. Ya, nah jadi termasuk dayus, laki-laki suami yang tidak akan masuk dalam surga membiarkan anaknya apa? Pacaran. Ya, membiarkan anaknya chattingan dengan laki-laki lain. Nah ini pacaran yang terselubung, yang kita tidak tahu sebagai orang tua, karena kadang pinteran anak kita daripada kita gitu kan. Ya, artinya jamaah sekalian, masalah sekarang media sosial, ya ini orang tua harus curiga kepada anaknya. Kalau malam misalnya kita lihat jam 12, jam 1 belum tidur juga. Ini ngapain coba? Yang dilihat apa? HP. Ini kita harus curiga. Ya, anak muda usia 15 sampai 20 tahun belum nikah, malam-malam buka-buka HP, apa coba yang dilihat? Ya. Nah, ini kita harus curiga. Kalau bisa, kalau dia nggak ada gitu kan, kita buka HP-nya. Dia chattingan sama siapa? Kemudian kalau dia misalnya buka Google, yang dia buka apa? Kalau dia buka YouTube, apa yang dia buka? Ini harus seperti ini. Ya, kalau misal sengaja dikunci dia nggak mau, ini patut yang kita curigai. Makanya orang tua sama anak itu harus betul-betul apa? Suudzon. Bukan suudzon ya. Suudzon anak zaman sekarang pinter-pinter. Ya jangan sampai ya itu, karena anak muda kalau sudah kecanduan video-video porno gitu kan, naudzubillah jamaah, lebih parah daripada pecandu narkoba, lebih parah daripada pecandu minum-minuman keras. Ya, mungkin orang yang sudah menikah ada hasrat bisa dia salurkan kepada istrinya, tapi kalau yang belum nikah, kepada siapa dia salurkan? Ya, orang yang kecanduan melihat video-video seperti itu, maka sarafnya itu akan apa? Akan putus, sehingga nggak fokus gitu kan. Jadi orang tuh lalit, nggak nyambung kalau diajak ngomong, sering melamun. Nah ini bahaya. Ya, jadi ini ya termasuk dayus, atau juga membiarkan anaknya, istrinya nggak sholat. Subuh sengaja nggak dibangunin, biarin kesian ngantuk. Salah. Justru kalau udah subuh, bangunin anak-anak kita, istri kita. Kenapa? Karena memang ya ini menjadi perintah kita sebagai orang tua. Muru auladakum bisolah wahum abna'u sab'in. Ya, wadribuhum wahum abna'u asrin. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk mengerjakan sholat tatkala mereka berusia berapa tahun? 7 tahun. Dan pukullah mereka tatkala mereka berusia 10 tahun. Wajib. Iya. Jadi ini yang dimaksud dengan apa? Dayus. Suami kepala rumah tangga yang mendiamkan kemungkaran. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ya kita harus meninggalkan tidak boleh membiarkan kemungkaran yang ada di tengah-tengah keluarga kita? Ketahuilah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita sebagai seorang suami
sebagai kepala rumah tangga, kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Istri dan anak kita adalah titipan dari Allah, yang kita semua akan ditanya. Akan ditanya nanti pada hari kiamat, suatu hari yang disebut namanya Yaumul Hisab. Allah Subhanahu wa taala ya akan memintai pertanggungjawaban. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Fal imamu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya. Demikian pula imam, dia adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban. Wanita juga pemimpin di rumah suaminya dan juga akan dimintai pertanggungjawaban. Di antara kewajiban kita sebagai kepala rumah tangga, sebagai seorang suami, bahwa kewajiban kita itu bukan hanya memberikan mahar kepada istri kita. Kewajiban kita bukan hanya memberikan nafkah yang sifatnya nampak zahir. Bukan hanya memberikan pakaian, memberikan makan pagi, siang, sore. Bukan hanya memberikan uang belanja setiap hari 100.000, 150.000 atau 200. Ya. Tetapi di sana ada kewajiban kita yang sangat penting. Yaitu apa? Kewajiban kita sebagai kepala rumah tangga adalah menjaga keluarga kita dari api neraka. Apa kata Allah dalam surat Al-Hujurat? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun gilaz shidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, Allah tujukan kepada orang-orang yang beriman. Artinya kalau kita mengaku sebagai seorang hamba yang beriman, jagalah diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian, mencakup istri dan anak-anak kita. Dari apa? Naran, dari api neraka. Ya, dari api neraka. Yang bahan bakar neraka itu apa? Batu dan manusia. Manusia bahan bakarnya. Dan di dalamnya ada malaikat yang beringas. Ya. La ya'sunallah, dan mereka malaikat itu tidak bermaksiat kepada Allah. Mereka menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mungkin dalam surah At-Tahrim ya. At-Tahrim ayat 6. Ya. Jadi ayat ini sangat jelas menunjukkan kepada kita perintah yang banyak dilalaikan oleh kebanyakan kepala rumah tangga. Mereka hanya fokus memberikan nafkah secara zahir, tidak memberikan nafkah yang sifatnya ya mendidik anaknya. Ini kewajiban kita jamaah sekalian, yaitu menjaga keluarga kita dari api neraka. Apa bentuknya kita menjaga anak-anak kita, keluarga kita dari api neraka? Ya, bukan ngajarin dia supaya kebal dibakar, bukan. Atau juga ngajarin dia begini begitu, tidak. Tetapi yang dimaksud menjaga keluarga kita, anak-anak kita dari api neraka adalah memberikan pendidikan agama. Mendidik, mencetak menjadi generasi-generasi yang soleh. Kita berusaha bagaimana anak kita itu menjadi anak yang soleh. Putri kita menjadi wanita yang solihah. Ini yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak menanyakan tentang ya pendidikan ilmu-ilmu umum, matematik, IPA, biologi, tidak.
Tetapi ditanyakan, apakah engkau mengajarkan agama kepada anakmu? Ini. Ya. Ingat jamaah sekalian, anak yang soleh, anak soleh, ini merupakan aset yang paling berharga dalam kehidupan kita. Mencetak anak-anak kita menjadi anak soleh ini aset yang paling berharga. Baik di dunia maupun di akhirat. Apa kata Nabi SAW? Idza matal insan in qata'a amaluh. Seorang hamba apabila meninggal maka apa? Terputus amalnya, semuanya terputus. Artinya dia tidak ada apa ya? Tidak ada amalan yang bisa terus-menerus. Dia akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dia kerjakan selama hidup di dunia. Tidak ada tambahan. Kecuali 3 jamaah sekalian. Yang pertama apa? Sedekah jariyah. Yang manfaatnya itu terus mengalir. Membangun masjid. Membangun pesantren. Sekolah. Ya. Yang kedua, apa yang kedua? Awaladin solihin yad'ulah. Atau anak soleh yang mendoakannya. Ini yang dimaksud dengan aset kita ini. Walaupun kita meninggal dunia, anak kita selalu mendoakan kita. Atau juga kata Nabi yang ketiga apa? Ilmu yang bermanfaat. Anak kita bisa ngaji karena sebab kita, maka ya selama anak kita ngaji terus, maka pahalanya secara otomatis apa? Mengalir. Ya, ini diusahakan kalau bisa anak kita bisa wudu, bisa sholat, bisa puasa, bisa membaca Al-Quran, bukan karena sebab guru ngajinya, tapi karena sebab siapa? Sebab kita. Kalau misalnya kita tidak bisa mengajarkan, kadang-kadang kan yang namanya anak-anak kalau depan orang tuanya apa? Gelayutan mulu gitu kan. Maunya ngajak bercanda terus, susah diajarin. Maka nggak apa-apa kita ya biayakan untuk masuk ke TPA atau dipanggil guru ngaji. Ya ini termasuk. Nah, ya, jadi ketika kita mengajarkan anak kita, maka ini menjadi sedekah jariyah, akan terus mengalir pahalanya. Ya. Karena inilah orang-orang yang kita butuhkan jamaah sekalian, adalah orang-orang yang bisa mendoakan kita. Karena tidak ada orang yang paling sering mendoakan kita kecuali siapa? Anak kita. Jujur kalau kita ditanya, orang yang paling sering kita doakan siapa jamaah? 3. Yang pertama anak kita, yang kedua istri kita, atau mungkin suaminya, yang ketiga siapa? Orang tua. Ini orang apa namanya? Orang-orang yang paling sering kita doakan. Ya, pernah nggak antum berdoa mendoakan tetangga antum jamaah? Pernah nggak? Kalau pernah ya alhamdulillah, gitu kan. Pernah nggak antum mendoakan ustadz antum yang antum hadir kajian di dalamnya? Pernah nggak antum mendoakan panitia pengajian? Ya, karena ya ini 3 orang yang sering kita doakan. Kalau nggak anak, istri, ya orang tua, berkisar itu. Ya, ya artinya walaupun kita sering mendoakan ini, jangan lupa kita mendoakan orang lain. Mendoakan teman kita, guru ngaji kita, ya mendoakan ustadz kita yang menyampaikan ilmu. Nah ini jamaah sekalian, ya makanya Al-Imam Ahmad ya sangat sering mendoakan gurunya. Siapa gurunya Imam Ahmad? Al-Imam Asy-Syafi'i. Ya, karena saking seringnya mendoakan Imam Syafi'i, anak yang mengatakan ya mungkin dia mengatakan, wahai ayah, betapa sering yang kau mendoakan Imam Syafi'i. Ada apa sih dengan Imam Syafi'i? Imam Ahmad mengatakan, dia bagaikan matahari terhadap bumi. Bumi tidak ada matahari, maka akan mati, tidak ada kehidupan. Al-Imam Asy-Syafi'i ini bagaikan matahari. Ya, dengan keilmuannya, ketakwaannya, kewaraannya, Islam ya dengan sebabnya menjadi mulia. Kita tahu ya pelajaran-pelajaran fikih, tata cara
Ya, tohar dan yang lain, salah satunya karena sebab Al-Imam Asy-Syafi'i. Makanya mazhab yang terbesar di negeri kita adalah mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Iya. Jadi ya ini kewajiban kita jemaah sebagai seorang suami, bukan hanya memberikan nafkah secara zahir, tapi mengajarkan mereka tentang kebaikan. Ya. Karena kalau kita ditanya, siapakah orang yang paling berperan mendidik anak? Orang yang paling berperan mendidik anak itu bukan pesantren, bukan ma'had. Makanya pesantren itu bukan bengkel jemaah. Kadang ada orang tua yang datang ke sekolah marah-marah sama kepala sekolahnya, nggak terima sama gurunya, wali kelasnya. Kenapa? Karena mungkin gara-gara ya kok bisa jadi nakal gitu kan sekolah di sini. Mungkin pas di rumah ngomongnya saya aku, tapi karena gara-gara sekolah di sini misalnya pulang-pulang bawa bahasa baru, apa? Gua lu gitu kan. Kadang-kadang masalah seperti ini orang tua itu enggak apa? Enggak nerima. Ya. Sekolah hanya sebagai wasilah. Tetapi orang yang paling berat, orang yang paling berperan memberikan pendidikan kepada anaknya adalah siapa? Orang tua, bukan siapa-siapa. Ya, bukan ustadz yang ada di pesantrennya. Makanya salah besar kalau ya orang tua itu meyakini bahwa pesantren itu sebagai bengkel untuk memperbaiki anaknya. Salah. Ya, pendidik yang paling berperan adalah orang tuanya. Dan ini bukan kata saya, tapi kata Allah dan Rasulnya. Apa kata Nabi SAW? Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang terlahir di muka bumi ini terlahir dalam keadaan apa? Fitrah, suci. Apa kata Nabi? Fa abawahu yuwahidanihi au yunasiranihi. Orang tuanya lah yang menjadikan dia beragama Yahudi, Nasrani, Majusi. Berarti karena sebab siapa ini? Orang tuanya. Demikian pula kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran. Allah mengatakan, wa'mur ahlaka bis-sholah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Allah mengatakan, wa'mur ahlaka bis-sholah. Perintahkanlah keluarga kalian untuk mengerjakan sholat dan bersabarlah di atasnya. Dalam ayat ini secara tegas yang Allah perintahkan menyuruh anak-anak kita untuk sholat siapa? Kepala keluarga. Wa'mur ahlaka. Perintahkan keluargamu. Ya, perintah ini ditujukan kepada setiap orang tua. Ya, makanya termasuk dayus tadi saya sampaikan, orang tua yang membiarkan anaknya tidak sholat. Orang tua yang gak mau ngajarin sholat. Enggak mau bangunin ketika anaknya kesiangan. Enggak pernah nanya, nah udah sholat belum? Enggak pernah nanya. Pulang sekolah enggak ditanya, nah udah sholat belum? Enggak. Ya. Dan juga enggak pernah mungkin bertanya kepada gurunya, anak saya di sekolah sholat enggak? Ya. Ini jadi perintah, memerintahkan anaknya untuk sholat dan itu juga pada orang tua. Makanya dalam hal ini juga perlu kita renungi jamaah sekalian. Kita sebagai seorang ayah harus menyempatkan mengajarkan anak-anak kita. Ya. Artinya bukan hanya kita fokus mencari rezeki, berangkat pagi, pulang malam, sampai di rumah tidur. Jam 5 besok berangkat lagi. Terus seperti itu. Ya, kadang yang lebih parahnya dia berangkat kerja, anaknya lagi tidur. Pulang kerja anaknya apa? Tidur lagi. Setiap hari seperti itu. Sabtu Minggu bukannya waktunya buat anak-anak, tapi malah apa? Dia pergi mancing.
Ini seperti waktunya habis. Hanya itu seperti itu. Ada lagi pulang sore jam 5. Ya, jam 5 pulang sampai di rumah, udah masuk kamar, buka HP, chattingan terus seperti itu sampai malam. Nah, ini orang tua seperti ini tidak merealisasikan ayat tadi. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Udah, kalau bisa sampai di rumah HP simpen jamaah. Ya, makanya kita juga sebagai seorang suami, sebagai kepala rumah tangga, ya, jangan sampai istilahnya ngoyo dalam bekerja. Tahu ngoyo? Ya, artinya ya ngejar-ngejar dunia gitu kan. Pulang jam 4 sore lanjut apa? Nge-Grab, Gojek. Pulang jam 10 seperti itu, nggak ada waktu untuk anaknya. Ya, anaknya ingin bercanda sama bapaknya, sama apa namanya, sama orang tuanya, enggak mau. Ya, daripada ganggu gitu kan, udah nih nonton aja nih, main HP ini. Ya, ini salah jamaah sekalian. Artinya kita harus memberikan waktu. Ya, mungkin 1 jam, 2 jam untuk anak-anak kita. Udah, simpen yang namanya HP sampai di rumah. Terutama waktu misalnya maghrib sampai isya. Ya udah, kita fokus untuk mengajarkan anak-anak kita. Ya, apalagi kalau sampai lempar tanggung jawab. Artinya suami melemparkan tanggung jawab kepada istrinya. Istrinya pun melemparkan tanggung jawab kepada suaminya. Ya, kedua-duanya sibuk main HP di rumah. Jadi inilah, ya, ternyata apa namanya, ada anak yatim gitu kan, padahal ada kedua orang tuanya. Jadi seperti itu sekarang. Jadi seakan-akan anak kita itu seperti apa? Anak yatim, anak yatim piatu. Ada orang tua tapi seakan-akan apa? Tidak ada orang tuanya. Jadi sudah pendidikan agama dia limpahkan kepada sekolah. Udah, yang penting beres. Ya, jangan seperti ini jamaah. Ya, insya Allah waktu kita itu sangat berharga. Anak-anak kita sangat butuh perhatian kita. Makanya kan ada anak yang lebih dekat sama ibunya, ada anak yang lebih dekat sama bapaknya. Biasanya kalau anak itu lebih dekat sama ibunya, enggak dekat sama bapaknya, berarti bapaknya apa ya? Kurang perhatian. Ya. Dan ingat, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling berperan mendidik anak di rumah adalah siapa? Ibunya. Khusus bagi kaum wanita. Ya. Jadi orang yang paling berperan memberikan pendidikan kepada anak adalah ibunya. Ya, walaupun tadi kedua-duanya ya. Artinya seorang suami harus tetap memberikan kesempatan untuk mendidik anaknya. Tapi orang yang paling berperan adalah ibunya. Kenapa? Karena ibunya itu lebih banyak di mana? Di rumah. Ya. Terutama anak-anak yang usia-usia dini gitu kan, usia 2 tahun, 3 tahun. Ya, kalau bisa ibunya lah yang mengajarkan di rumah. Sempatkan di waktu pagi, mungkin setelah dia masak, ya, setelah apa namanya? Setelah beres-beres rumah, sempatkan untuk mengajarkan anaknya. Ajarin Iqra, mungkin baca tulis Latin, ya. Karena memang itulah Allah Subhanahu wa taala menetapkan tabiat bagi wanita tempatnya di mana? Di rumah. Wa qarna fi buyutikunna. Jadi wanita itu tempatnya, fitrahnya adalah di rumah. Bukan menjadi wanita karir. Ya. Bukan jadi wanita karir. Di zaman sekarang banyak gitu kan wanita mengejar karirnya. Jadi suami istri udah jam 7 berangkat kedua-duanya, punya anak 3. Siapa yang ngurusin? Pembantu. Jadi anaknya itu diurus sama siapa? Sama pembantu. Ya. Jadi wanita itu fitrahnya di rumah. Makanya kalau bisa, kalau kita punya istri, udah, istri kita jangan suruh bekerja. Udah fokus di rumah, ngurusin pekerjaan rumah tangga. Nggak bakal habis tuh, nggak bakal selesai. Ngurusin rumah tangga. Mulai dari bangun tidur, nyiapin sarapan, dia nyuci, dia ngepel, dia nyetrika, mendidik anaknya. Nggak terasa, udah sore aja gitu kan. Persiapan lagi buat menyediakan
makanan suaminya pulang, berdandan untuk suaminya. Ini baru wanita apa? Soleha seperti itu. Tapi kalau kebanyakan wanita-wanita karir gitu kan, yang artinya sudah bisa gajian sendiri gitu ya, udah megang duit sendiri, udah beda. Nah, ini banyak rumah tangga yang hancur, yang retak karena gara-gara istrinya itu lebih memilih apa? Lebih memilih karir. Alasannya ya sama, merasa kurang semuanya. Ya anggapannya gaji suami itu nggak cukup. Ya bukannya nggak cukup, karena memang apa? Dianya yang kurang bersyukur. Pantas kalau Nabi mengingatkan kita, kebanyakan wanita itu masuk neraka karena apa? Tidak bersyukur. Ya, uritu nar faida aksara ahlihan nisa. Aku diperlihatkan ke neraka, ternyata penghuni yang terbanyak adalah wanita. Kenapa sebabnya ya Rasulullah? Yakfurna, mereka ingkar. Apakah mereka berbuat kufur kepada Allah? La. Yakfurna la syirk. Itu mengingkari kebaikan suaminya. Enggak terima, menggerutu di belakang ketika dikasih belanja misalnya hanya 10.000. 10.000 ya enggak ada juga ya. Kita juga sebagai suami pengertian juga gitu kan. Ya kalau dikasih 100.000 berapapun, terima aja mas kalian. Tentunya sebagai seorang istri. Jadi ini orang yang paling berperan mendidik anak ya adalah istrinya, ibunya. Makanya kalau kita lihat banyak orang-orang yang sukses itu ya karena pendidikan ya ibunya. Jadi ibunya betul-betul fokus mendidik anaknya. Seperti Al-Imam Asy-Syafi'i, yatim. Rata-rata imam-imam 4 itu jamaah. Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Syafi'i, rata-rata semuanya apa? Yatim. Ya. Al-Imam Ahmad, dia seorang anak yatim. Ibunya, apa yang dilakukan ibunya? Setiap subuh dia bangunin, ibunya dibangunin Imam Ahmad, kemudian disuruh wudu, ya dirapikan, diantrin ke masjid. Dan ibunya pun nunggu sampai selesai sholat. Selesai sholat udah disamperin lagi, dibawa pulang. Jadi ibunya itu ngantrin kemana? Ke masjid, bukan ngantrin ke mall, bukan ngantrin ke tempat-tempat permainan, ke masjid ya mah. Ini hampir setiap hari dia lakukan. Demikian pula Imam Malik, ya. Imam Malik selalu dipakaikan imamah dan gamis ketika hendak ke masjid ngaji. Jadi anaknya mau berangkat, ibunya yang sibuk. Ya, beresin bukunya, beresin ini segala macam begitu kan. Hingga akhirnya berhasil menjadi imam-imam yang besar. Demikian pula ada kisah, yaitu gurunya Imam Malik. Gurunya Imam Malik yang bernama ya Rabi Ar-Ra'i. Ya Ar-Rabi Ar-Ra'i. Ulama besar jamaah sekalian di Madinah. Ya. Di mana ayahnya meninggalkan rumah sejak dia dalam kandungan. Jadi ketika Ar-Rabi Ar-Ra'i masih dalam kandungan, itu ditinggal pergi oleh bapaknya, ayahnya. Hanya dititipkan uang 3.000 dinar untuk bekal di rumah. Dan betul-betul dijaga sama istrinya untuk kebutuhan anaknya. Dan ternyata meninggalkan rumah dengan waktu yang sangat lama. Berapa tahun? 27 tahun. Ya. Dan nggak kayak TKI sekarang gitu kan. Setiap tahun bisa pulang. Ya. Ya ini 27 tahun nggak pernah pulang. Nggak pernah pulang. Bukan Bang Toy, bukan ya. Nggak pulang. Nah, jadi ya. Nah, ketika dia pulang, dia mampir ke sebuah masjid. Ternyata di masjid itu sedang ada kajian kayak begini. Dan yang hadir ratusan, banyak orang yang hadir. Ya. Akhirnya pas pulang kaget. Loh, kok tadi ini yang nyampein kajian di mana? Di masjid. Ternyata itu siapa? Anaknya. Ya, yaitu Rabi Ar-Ra'i. Meninggalkan keluarganya, ditinggalkan oleh bapaknya 20 tahun.
otomatis yang ngurus siapa? Ya, yang ngurus ibunya. Subhanallah jamaah sekalian ini. Jadi ya peran yang paling berperan mendidik anak adalah ibunya. Ya, maka ini juga mengingatkan kita, hendaklah kita betul-betul berbakti kepada kedua orang tua kita, terutama kepada ibu kita. Jangan sampai ya ibu kita sakit karena rindu dengan kita. Kita sebagai anak nggak pernah nelpon, nggak pernah ngasih apa-apa gitu kan. Datang cuman pulang kampung doang setiap tahun lebaran. Ya ini salah jamaah sekalian. Setidaknya kita nelpon atau kirim duit ataupun yang lainnya untuk orang tua kita. Iya. Jadi ini ya orang yang paling berperan mendidik anak adalah ibunya. Dan ingatlah jamaah sekalian, segala usaha yang kita lakukan ya untuk mendidik anak-anak kita, uang yang kita keluarkan, keringat yang keluar dari badan kita, ya kita kerja dari pagi sampai sore gitu kan, untuk membiayai anak kita, insya Allah itu semuanya terhitung sebagai apa? Sedekah. Jadi jangan pelit untuk membiayai anak-anak kita, ya. Dan juga yang harus kita lebih kedepankan adalah urusan pendidikan agama. Kadang ada orang tua yang royal, artinya nggak mikir-mikir untuk membiayakan anaknya les matematik, les ini, les itu segala macam begitu kan. Sementara les ngaji, tajwid, tahsin begitu kan, ikro cuma dikasih berapa gurunya? 10.000, 20.000 gitu kan. Istilahnya apa itu? Uang minyak saya kalau dulu ya. Nah, jamaah sekalian. Ya, justru kita harus lebih berikan yang lebih banyak lagi kepada guru-guru TPA yang mengajarkan anak kita ngaji. Ya. Dan juga jangan dikit-dikit minta keringanan di kepala sekolah. Di kadang-kadang gitu. Ya artinya dia sebenarnya bisa untuk membayar SPP pendidikan anaknya. Kalau bisa jangan ngeluh dulu jamaah. Ya. Artinya kita harus berusaha dulu. Kalau memang kita nggak mampu, baru mungkin kita minta keringanan. Tapi kalau kita misalnya mampu gaji sekian, alokasinya untuk anak kita SPP sekian, ya untuk kebutuhan sekian, ya udah jangan apa, jangan minta keringanan. Justru kita harus punya wibawa jamaah sekalian. Ya, ini kenapa? Karena uang yang kita bayarkan untuk bayar SPP pendidikan anak kita, ini semuanya bernilai sedekah. Dan juga saya ingatkan, ya sebagai orang tua, agar anaknya ini menjadi anak yang soleh, sebenarnya kembali kepada orang tuanya. Orang tuanya harus betul-betul menjadi suri tauladan, memberikan contoh yang baik. Kenapa? Karena akhlak seorang anak itu tergantung moral orang tuanya. Ya, kalau orang tuanya nyuruh anaknya ngaji, sementara orang tuanya nggak pernah ngaji, bagaimana mungkin anaknya mau ngikutin ngaji? Ya, dia nggak suka anaknya merokok. Pokoknya kamu nggak boleh ngerokok. Sementara dia ngerokok, bahkan di depannya lagi. Nah, jadi ini kembali kepada orang tuanya. Iya. Jadi itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya agar kita tidak termasuk yaitu kepala rumah tangga yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang disebut namanya dayus, yaitu kita harus betul-betul menjaga keluarga kita dari api neraka, yaitu dengan cara kita memberikan pendidikan yang baik, ya pendidikan agama, terutama kita tanamkan masalah akidah. Ini masalah mendidik anak, ya yang pertama kali yang harus kita tanamkan kepada anak kita jamaah sekalian adalah masalah akidah. Akidah yang pertama, tauhid. Selain kita mengajarkan akhlak, tanamkan tentang tauhid. Ketika kita nyuruh anak kita, nak makan pakai tangan kanan, ingatkan juga, nak kamu yang ngasih makan siapa? Allah. Ya, yang memberikan kamu uang adalah Allah. Lihat bagaimana orang-orang soleh dahulu, mereka berusaha untuk menanamkan tauhid. Luqman mengatakan kepada anaknya, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhu, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Ini menasihati anaknya, jangan engkau berbuat syirik.
Demikian pula Rasulullah SAW ketika beliau membonceng anak kecil, ya, apa yang diucapkan? Ya gulam, inni u'allimuka bikalimatin. Wahai anak kecil, aku ingin mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Apa diantaranya? Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan apa? Akan menjagamu. Tanamkan tauhid, ajarkan kalau dia berdoa minta sama Allah Subhanahu wa taala. Sejak mereka berusia 3 tahun, 4 tahun, ajarkan agar mereka berdoa kepada Allah. Jangan biarkan mereka itu memiliki jimat, wafak, raja, ya. Jangan biarkan mereka melakukan, kadang-kadang kan kalau mungkin di kampung gitu kan, ada anak-anak yang ikut-ikutan melakukan praktek-praktek kesyirikan seperti apa? Main jelangkung gitu kan. Manggil-manggil jelangkung ini tidak boleh jemaah. Ya. Kemudian juga menanamkan tentang akhlak yang baik, ibadah. Ya, ini semuanya adalah tugas kita sebagai orang tua. Jadi itu mungkin dosa besar yang ke 27 ya. Tentang dayus ya. Jadi paham ya pengertian dayus, yaitu kepala rumah tangga yang membiarkan apa? Kemungkaran. Nah, mungkin sampai di sini untuk penjelasan dosa besar yang ke-28, kayaknya panjang. Iya. Silakan mungkin yang mau bertanya, tafadhol. Jelas ya sampai sini jamaah? Jelas ya? Mungkin ada yang mau bertanya secara langsung, silakan. Iya, silakan Pak. Iya. Tagihan. Iya. Maksudnya dia yang bertugas sebagai faktur-fakturnya. Dan itu dari bank atau dari ekspedisi? Iya. Oh iya iya. Iya. Apakah itu diperbolehkan atau tidak gitu ya? Iya. Kalau hanya mengantarkan saja, mengantarkan gitu kan. Dan Bapak di sini tidak bertugas untuk menagih. Enggak kan? Iya. Itu masih boleh, Pak. Masih boleh. Karena yang dimaksud dengan sabda Nabi itu yang berbunyi la'anallahu akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai kulum sawa. Allah melaknat pemakan riba, saksinya, penulisnya, semuanya kena. Ini kalau dia tolong menolong secara langsung, ya. Tapi kalau sifatnya tidak langsung, seperti kan kasus yang Bapak alami itu tidak langsung, hanya sekedar nganterin tagihan-tagihan. Ya, bukan dia yang menagih. Beda kalau Bapak sebagai kurirnya di pihak bank. Bukan kan? Iya. Dia sebagai pegawai, karyawan, pekerja di bank, tugasnya itu untuk menagih-nagih. Ini jelas termasuk. Tapi kalau hanya sekedar itu, wallahu alam ini diperbolehkan. Ya, masih diperbolehkan. Bisa dipahami? Nah.
Iya. Assalamualaikum. Apakah tidak boleh sholat di masjid yang di halamannya ada kuburan? Rasulullah SAW mengatakan, la tusollu ilal kubur. Janganlah kalian sholat menghadap kuburan. Dan juga banyak kita dapati hadis-hadis yang menyatakan laknat kepada orang-orang Yahudi Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi sebagai tempat ibadah. Di dalam Islam, yang namanya menguburkan orang mati itu di tempat khusus yang namanya makbarah. Apa itu? Pemakaman. Ya, pemakaman. Jadi nggak ada sunnahnya, tidak ada anjurannya menguburkan itu di depan masjid. Banyak orang karena mungkin dialah yang paling banyak menyumbang, dia yang punya tanah, akhirnya berwasiat, nanti kalau saya meninggal saya kuburin di mana? Di depan masjid. Ini wasiat yang tidak boleh dijalankan. Ya, kalau mereka berdalil itu Nabi dikuburin dalam masjid. Ini orang yang nggak paham sejarah. Duluan masjid dulu atau duluan Nabi dulu meninggal zaman? Duluan masjid dulu. Ya, dulu Nabi SAW dikuburkan di rumahnya Aisyah. Dan rumah Aisyah itu ya tidak menyatu dengan masjid. Nah, di sini ada pertanyaan, bagaimana sholat di masjid yang halaman itu ada kuburan? Jadi kalau kita lihat, bangunan masjid itu ada dua macam. Yang pertama, ya, masjid tanpa halaman. Yang kedua, ada masjid dan juga ada halaman. Contoh misalnya, ini masjid, gitu kan? Nah ini halamannya. Jadi ini masjid, ada teras, ada halaman komplok, gitu kan? Baru pagar. Ya, maka jamaah sekalian, posisi kuburan di mana saja, kalau dia masih di area halaman masjid, artinya di dalam pagar gitu kan, baik di depan, di tengah, di samping, ini nggak boleh sholat di situ. Nggak boleh. Minimalnya orang yang nguburin di situ pasti ada niat-niatan agar pahalanya bisa transfer segala macam gitu kan. Ini yang nggak boleh. Ya, jadi nggak boleh. Kuburan itu tidak boleh dijadikan sebagai tempat ibadah. Jadi ini kalau masih di halaman masjid tidak boleh. Ada lagi masjid tanpa halaman. Masjid, tembok gitu kan. Kemudian di sampingnya udah bukan tanah masjid. Tanah warga, tanah orang. Nah, ada kuburan di balik tembok itu. Boleh nggak sholat di situ? Boleh. Contohnya di mana? Ya di sini. Di belakang ini ada apa? Ada kuburan. Ya kan? Nah, di belakang ini jamaah sekalian kalau antum ke lantai atas gitu kan, ngelihat ada kuburan. Tapi ya itu udah bukan tanah masjid. Dan juga udah bukan halaman masjid, dan itu artinya sudah di tembok tinggi. Beda kalau kuburannya di mana? Ada di situ tuh. Dalam pagar misalnya. Atau mungkin di sini nih, di belakang ini, di depan ini nih. Karena ada komplok gitu kan, masih di dalam pagar, itu yang nggak boleh. Ya. Atau juga masih tidak ada halaman, dipisah sama jalan. Nah itu kemudian setelah jalan itu ada kuburan, nggak masalah. Terus bagaimana kalau ada masjid di TPU? Karena kan ada masjid di TPU ya. Kalau bisa jangan sholat di situ. Ya karena ya artinya ya harus dibedakan antara masjid dan tempat pemakaman umum. Makanya Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin kalau ada kasus seperti itu, maka imma kuburnya dibongkar atau masjidnya yang dibongkar dipindahin. Jelas ya, Ma? Ya. Jadi itu masalah sholat di masjid yang ada kuburan. Nggak boleh. Di Tangerang banyak jemaah. Ya. Tapi juga kita tidak boleh istilahnya takalluf. Apa itu takalluf? Memberatkan diri kita. Setiap kali kita mampir sholat di masjid, ngimpleng dulu. Udah kuburannya enggak ya? Enggak perlu. Udah sholat aja. Enggak perlu ngimpleng sana sini gitu kan. Atau tanya pada DKM, Pak, depan ada kuburan enggak? Enggak perlu. Kecuali kalau setelah itu kita tahu ternyata di masjid ada kuburan, udah besok-besok jangan sholat lagi di situ. Ya.
Nah, iya. Dalam surat At-Tahrim ayat 6, makna keluarga apakah hanya sebatas anak istri atau keluarga secara umum? Iya, kalau kita lihat dalam ayat itu, ku anfusakum wa ahlikum. Keluarga adalah anak istri itu secara khusus. Itu keluarga kita. Iya. Adapun orang tua kita ketika kita sudah misah gitu kan, paman, bibi, ya, ini juga keluarga kita tapi bukan termasuk dalam ayat tersebut. Nah, tapi tentunya sama kewajiban kita juga menegakkan inkarul munkar. Karena tadi di awal saya sampaikan dosa besar bagi orang yang mendiamkan apa? Kemungkaran. Contoh misalnya kakaknya, orang tuanya meninggal, kemudian ingin diadakan selamatan segala macam begitu kan. Maka kita sebagai seorang adik ingatin gitu kan. Kalau bisa jangan ada cara-cara seperti itu. Diingatkan. Tapi setelah kita ingatkan, tetap ngeyel gitu kan. Bodoh amat, pokoknya lu mah gak mau ikut gak apa-apa. Gitu ya. Maka ya sudah, yang penting kita sudah apa? Menyampaikan. Ya. Nah, apakah hadis yang menyebutkan laki-laki bertanggung jawab terhadap 4 orang wanita, ibu, istri, anak, saudarinya, apakah itu sahih? Wallahu alam ya, saya tidak tahu. Bagaimana jika saya belum bisa merubah ibu saya untuk memakai jilbabnya? Sampaikan dengan cara yang baik. Kalau bisa kita yang beliin jilbabnya, ya. Terus juga kita motivasi gitu kan. Bu, kalau ibu pakai jilbab besar, saya berangkatin umroh. Boleh nggak masalah. Ya, memberikan motivasi seperti ini. Jadi bukan hanya ketika kita masih kecil mengharapkan hadiah. Kita juga boleh memberikan hadiah kepada orang tua. Ya, ajak kajian. Dan ngajak kajian pun kalau bisa jangan langsung. Ayo ikut kajian. Jangan. Kadang banyak yang gak mau gitu kan. Tapi aja kajian, judulnya apa? Makan dulu di mana gitu kan. Nanti pulang kajian kita mampir ya. Di mana? Di Nasi Kebuli misalnya. Ya ini jangan, biar dia senang. Ajak jalan-jalan dulu. Dan juga agar keluarga kita juga mendapatkan hidayah. Kalau bisa kita cari ustadz-ustadz yang sifatnya itu bisa mengena. Karena kan ustadz-ustadz itu dalam menyampaikan, artinya ustadz sunnah ya, dalam menyampaikan kan beda-beda tuh ya. Ada yang mungkin istilahnya nggak pernah ada lucunya, artinya serius terus. Ada yang masalah rumah tangga, ya. Ada yang penyampaiannya, ya seperti itulah. Cari yang yang ringan-ringan terlebih dahulu. Ini salah satu metode, yaitu mengajak keluarga kita agar mereka juga bisa mengenal apa? Mengenal sunnah. Jangan sampai di rumah gitu kan, pulang ngaji dari sini langsung kita debat gitu kan, tahlilan haram, maulid haram. Ya, mau diusir antum gitu kan, bisa-bisa dicoret dari kakak gitu kan. Nggak dapat warisan. Ya, jadi cari cara yang baik gitu. Saya bekerja di bagian desain grafis 1 bulan ini. Dan saya mendapatkan pekerjaan membuat gambar berupa ucapan selamat hari raya untuk orang kafir. Apakah itu diperbolehkan? Tidak boleh. Ya, antum bertanya sama saya berkaitan dengan hukumnya. Ya. Artinya hukum yang jelas adalah tidak boleh. Walaupun ini adalah pekerjaan. Ya, ini termasuk ta'awun alal ismi. Jadi antum harus betul-betul menyampaikan kepada atasan antum begitu kan. Walaupun misalnya gaji dikurangin, ya nggak masalah. Nggak masalah. Ya udah Pak, nggak apa-apa saya potong gaji deh, tapi jangan bikin kayak ginian. Ini berkaitan dengan masalah prinsip. Karena kan yang namanya ucapan-ucapan seperti ini adalah mengandung kalimat-kalimat kufur.
orang itu jatuh kepada kekufuran bukan hanya dalam perbuatan, terkadang juga dalam ucapan. Selamat Natal sama saja mengucapkan selamat atas kelahiran Yesus Kristus. Nah, ini kita mendiamkan kemungkaran. Ya. Jadi sampaikan dengan baik seperti itu. Tapi kalau terus-terusan mengerjanya seperti ini, maka tidak ada solusi kecuali kita harus apa? Resign, cari pekerjaan yang lain. Dan beginilah. Makanya kalau ngambil kuliah jangan ngambil apa? Desain grafis. Kadang-kadang subhatnya seperti ini banyak. Kadang dia harus mengedit gambar. Mending kalau diedit gambar-gambar laki-laki, gambar perempuan. Karena kan kadang-kadang sekarang yang membuat produk itu laku karena ada gambar siapanya? Perempuannya. Di mana-mana pasti ada gambar perempuan. Sabun perempuan. Kadang iklan HP, poster gede, HP-nya mah gambarnya kecil, perempuannya yang gede. Ya kan? Ya fitnah. Ya itu, maka desain-desain seperti ini banyak subhatnya. Ya, lebih baik desain-desain buat poster kajian gitu kan. Nah, iya, ketika istri baru saja tidur, sementara azan zuhur berkumandang, apakah termasuk dayus jika membiarkan istri tidur dan tidak membangunkannya? Karena berpikir waktu sholat zuhur panjang sampai asar. Iya, jadi ini kita perhatikan. Ya, istri kita masalah sholat dia lebih utama di mana? Di rumah. Maka apabila kita mendapati mungkin istri kita kelelahan, capek, jam 11:30 dia tidur, 12 siang gitu kan, tiba-tiba azan, 15 menit dari situ azan, apakah kita langsung bangunin atau biarin dulu? Maka jawabannya biarin dulu jamaah. Ya, jadi kita biarkan dulu, udah kita ke masjid, sholat di masjid, mungkin sekitar jam 12:30 atau mungkin jam 1 baru bangunin. Baru bangunin dia untuk mengerjakan sholat. Ya, kenapa jamaah sekalian? Karena ya Nabi juga menyebutkan dalam hadisnya, tidak ada sholat bagi orang yang telah dihidangkan makanan, bagi orang yang menahan buang air kecil, buang air besar. Termasuk juga di dalamnya kalau dia sangat mengantuk, sangat capek. Gak masalah. Yang penting jangan dibiarkan sampai jam 2:30, 3. Ini kelewatan gitu kan. Ya kalau hanya 12:30, jam 1 baru dibangunin, nggak apa-apa. Ini masih diperbolehkan. Karena sholat di awal waktu sifatnya itu bukan wajib. Tapi sifatnya hanya apa? Sunnah, dianjurkan. Ya, kecuali kalau sholat subuh kan waktunya sedikit begitu kan, maka dibangunkan. Bisa dipahami jemaah? Bagaimana sikap saya yang menghadapi orang tua saya yang kalau hari raya Idul Fitri selalu mengajak saya ikut ke makam. Saya disuruh baca Yasin, tabur bunga. Kalau saya nggak nurut sama ibu saya marah besar sama saya. Bagaimana sikap saya? Marah dalam kondisi seperti ini orang tua nggak masalah. Ya, ketika dia marah, antum keluarin duit merah 2, kasih, diem. Iya, artinya nggak masalah. Kita orang tua dongkol apa gitu, kita sampaikan, Bu, yang namanya berbuat baik pada orang tua yang sudah meninggal nggak harus seperti ini. Gitu kan, ya udah, ini yang benar seperti ini, kita sedekah atas nama orang tua, ya itu yang benar. Ya mungkin kita kita sumbangkan harta kita, kasih tahu orang tua kita, nih, ya, harta saya keluarkan bangun masjid 2 juta untuk orang tua. Jadi kita harus memberikan selain kita mengingkari, selain kita menolak, kita juga harus timbal balik, menampakkan sikap yang benar itu seperti apa. Ya, ini kadang-kadang orang tua menganggapnya negatif saja.
Karena dia juga nggak pernah sedekah untuk orang tuanya, atas nama orang tuanya gitu kan, nggak pernah mendoakan, ya. Jadi marah seperti ini nggak masalah dan juga bukan kedurhakaan. Lihat para sahabat, ada yang orang tuanya marah ketika dia masuk Islam. Bahkan ada orang tuanya yang pengen bunuh diri, mogok makan, karena gara-gara orang tuanya apa? Masuk Islam, anaknya masuk Islam. Abu Hurairah dimarahin sama ibunya, ya. Jadi ketaatan kepada orang tua ini hanya dalam perkara yang ma'ruf. Tapi tadi saya sampaikan, ketika orang tua marah seperti ini, kita berusaha untuk dibaiin lagi gitu loh. Ya mungkin ajak makan atau kasih duit apa gitu kan. Ya seperti itu. Saya kira cukup. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan dosa besar yang ke berapa? 27. Ya insya Allah di bulan berikutnya, di bulan Februari, kita bahas dosa besar yang ke 28 tentang ya wanita yang menyerupai laki-laki dan juga sebaliknya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.